Saya tanya, ya, Yesaya di mana tertulis Yesus? Ya, Yesaya itu PL di mana hukum Taurat berlaku, dan di sana Allah bangsa Israel adalah Yahweh. Ya, makanya kau katakan kau ini penginjil kaleng-kaleng cuma, ya. Cuma cari pembenaran aja. Kan imannya serigala mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman. Nah, di dalam Yesaya 55 ayat 11, segala firman yang keluar dari mulutku. Artinya semua firman keluar dari mulutnya Allah. Nah, gimana tuh? Yesus keluar dari mulut Allah atau tidak? Coba pakai otak. Zuma kembali ke konteksnya Yesaya, ya. Di Yesaya itu kan perjanjian lama. Apa di sana Yesus sudah ada? Makanya sudah kau kukatakan, kau ini penginjil kaleng-kaleng, ya. Saya tanya Injil dan Taurat yang asli, kau tak bisa tunjukkan, ngeles melulu, ya. Jelas kau gagal total, ya. Kau penipu, sok paham Bible. Ya, cuma Oh, berarti pada saat perjanjian lama Yesus belum ada ya? Benar. Yakin? Ayo, jujur. nah, itu yang berkata firman itu Yesus atau Yahweh, Allah bangsa Israel. Ayo, kalau kau yakin tunjukkan, ya. Tunjukkan saja di mana tertulis nama Yesus dalam Yesaya tersebut, ya. Harusnya kau tanya sama dirimu, kenapa kalian itu mengambil kitabnya orang lain, agama lain, kemudian kalian cocokologi terhadap kitabnya orang lain. Kamu katakan ada di situ ada menceritakan Yesus. Itu satu. Kedua, kamu katakan bahwa Bapak Tuhannya Bani Israel itu adalah Yesus itu sendiri. Ayo. Yang ketiga, orang Kristen mengimani Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Iya kan? Itu kan dalil dalam kitabmu. Nah, merujuk kepada kitabnya Bani Israel. Yesaya 55 ayat 11. Segala firman yang terlontar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Pertanyaannya, apakah Yesus terlontar dari mulut Allah? Coba. Jawab ini dong. Tuh kan, kau tidak bisa jawab, ya. Kau sok-sok pintar, ya. Kalau PL itu ada sejarah, ya. Misalnya Nabi Nuh, Lot, Yeskiel, itu semua sejarah yang dibuka secara transparan, ya. Pernikahan sejenis, ya, moral-moral seks yang hancur, dan itu semua pasti ada balasan daripada Tuhan. Dan itu kami imani sebagai firman Tuhan. Nah, ini kan bukti kau tidak paham, penginjil kaleng-kaleng, ya. Jangan seperti Quranmu itu. Quran 11 ayat 7. Dialah yang menciptakan bumi dan langit. Yang berbicara Allah kok dialah. Harusnya kami atau saya. Gitu loh, ya. Jadi kau tidak bisa tunjukkan kan, Yesaya terus nama Yesus. Kesimpulan, kau penipu, sok paham Bible cuma. Kamu gak usah salto kemana-mana. Sangat kelihatan kau sudah mulai ompong. Orang Kristen itu kan mengimani Yesus itu adalah firman. Benar nggak? Yesus itu adalah reinkarnasi firman. Yesus itu adalah pernyataan daripada firman. Dan bahkan dengan pedenya tanpa ilmu orang Kristen mengaku Yesus itu adalah sang firman itu sendiri. Nah, di dalam Yesaya 55 ayat 11, Tuhan berfirman, segala firman yang terlontar dari mulutku. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Yesus itu terlontar dari mulutnya Allah? Coba. Jawab ini. Saya mengimani Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jelas? Sekarang saya tanya kamu, di mana Yesaya tertulis nama Yesus? Kalau saya ompong, kau kawat joma. Ya.
Kau tuh penginjil kaleng-kaleng. Kalau kau bilang saya mencuri kitab Yahudi, kalau kau pun mengimani kitab curian, ya seperti itu. Kan Quran penyempurna. Ya, justru itu saya tanya, karena kamu mengimani. Nah, makanya saya tanya samamu. Berdasarkan Yesaya 55 ayat 1, kamu katakan bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Pertanyaan saya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Pertanyaannya, apakah Yesus keluar dari mulut Allah atau keluar dari farajnya Maria? Coba, dia keluar dari mulut mana? Mulut atas atau mulut bawah? Silakan. Saya tanya sama kamu, ya Juma. Yesus menjadi firman yang menjadi manusia itu sebelum Yesaya apa sesudah Yesaya? Coba. Ya, coba ya. Silakan. Nabi Musa aja tidak punya iman, tidak tahu Quran, kalau sok paham Injil. Ya, berarti kamu tinggal jawab saja bahwa Yesus itu bukan keluar dari mulut Allah, tetapi keluar dari mulutnya Maria, tapi mulut bawah. Gimana? Setuju nggak? Keluar dari mulut Maria. Aduh, ketemu Ustadz kok bodoh dan tolol ini ya. Seperti Yeremia 4 ayat 22. Bodoh dan tolol lah umat yang tidak mengenal aku. Yesus keluar dari mulut Maria. Di mana tuh firmannya? Terus di mana, Juma? Lama-lama nggak berkualitas kau ini. Ya, yang saya maksud ini keluar dari mulut rahim. Benar nggak tuh? Atau kamu mau mengatakan bahwa Yesus itu keluar dari mulut Allah sesuai dengan Yesaya 55 ayat 11? Ayo. Saya juga tidak paham tentang Tuhan saya itu sifatnya itu bagaimana. Tuhan kami yang Maha Kuasa itu bisa masuk ke dalam rahimnya Maria. Jadi tidak berkuasa. Tidak berkuasa sama sekali. Padahal dia tadinya Maha mengetahui, Maha Kuasa. Tapi setelah dia di rahimnya Maria, tidak Maha mengetahui. Setelah lahir jalan pun dia tidak bisa jalan. Harus diajari berdiri. Harus diajari berbicara. Itu namanya dia tidak Maha mengetahui. Dia Tuhan kami. Belajar berjalan Tuhan kami. Belajar bicara Tuhan kami itu. Nah, itulah Tuhan kami. Tapi herannya, Tuhan kami itu masih menguasai alam semesta ini. Masih ada Tuhan yang kuasa Tuhan di mana-mana. Masih hadir. Lah inilah yang tidak dapat kami pahami. Dan kami tidak bisa jelaskan kepada kamu. Ya. Terserah kamu lah bagaimana kamu menganggap itu. Bikin keputusan kamu sendiri untuk kamu. Itulah Tuhan kami. Seperti itulah Tuhan kami. Nah, ngomong itu kau yang jelas. Mulut banyak macam. Yesus ya lahir dari Maria, dari kandungannya. Seperti dalam Quranmu. Ada yang salah? Dia sebagai manusia. Nah, makanya kalau kau mau bahas Yesus, kau buat kesepakatan dengan saya. Biar hatimu terbuka, Juma, ya. Karena kalau nggak ada kesepakatan, hanya buang-buang waktu. Sama umat batu yang menyembah manusia pucat ini, nggak pernah mikir. Qurannya itu bentuknya menjadi manusia pucat pada yulum kiamah. Padahal Muhammad kan katakan langsung, kalian seperti melihat bulan, bintang, dan matahari. Demikian juga engkau melihat Allah, ya. Jadi kau tidak bisa tunjukkan intinya ya, Yesaya itu tidak tertulis nama Yesus, ya. Clear. Kesimpulan kau penipu, sok paham Bible. Nah, berarti kamu sudah akui dong bahwa Yesus itu tidak keluar dari mulut Allah, tetapi keluar dari mulut rahim Maria. Benar nggak? Tapi Alkitab saya mengatakan saya adalah satu dengan Bapa. Bapa itulah aku. Aku di dalam dia, di dalam aku. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa di surga. Nah, ini sudah membingungkan. Maka saya tidak peduli dalam hal itu. Akulah Bapak itulah aku. Akulah dia, dialah aku. Bagaimana memahami itu? Ini aja sudah sulit dipahami.
Dia memberi kuasa kepadaku. Nah, coba. Jadi hal ini tidak perlu saya pahami, tidak perlu. Manfaatnya apa Yesus itu? Apa gunanya untuk saya? Tidak penting. Seperti HP saya ini. Tidak perlu saya ketahui apa isinya HP ini. Bagaimana mesinnya? Saya tidak perlu. Tapi saya menerima dan menikmati manfaat HP ini. Apa manfaatnya bagi saya? Itu yang penting. Jangan salah kamu Islam itu. Salah seperti itu. Ya di mana terus dari mulut Allah? Mulut Allah itu seperti apa Juma? Hah? Ya. Di Quran surah 4 ayat 171, Isa adalah kalimatullah. Firman Allah itu sendiri, sabda Allah itu sendiri, ya. Itu pun tertulis. Makanya kau ini bodoh Juma. Kau keluar dari mulut Allah, itu maksudnya apa? Mulut Allah segede apa? Coba saya mau tanya. Ya. Jadi kesimpulan, kau penipu. Nah, coba kamu lihat di dalam Yesaya 55 ayat 11 itu. Kan kalian mengaku Yesus itu adalah firman. Iya kan? Yesus itu pada mulanya adalah firman. Makanya saya tanya, sesuai dengan Yesaya 55 ayat 11, di situ diterangkan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Nah, kalau Yesus itu adalah firman, berarti yang keluar dari mulut Allah itu adalah Yesus. Karena kamu mengimani Yesus itu adalah firman. Tapi kalau kau mengatakan firman yang keluar dari mulut Allah itu bukan Yesus, bukan manusia, tetapi perkataan. Nah, kapan jadi manusianya? Nanti pada saat di rahim Maria. Artinya Yesus dan makhluk lainnya tidak ada bedanya. Contoh, matahari itu keluar dari mana? Keluar dari mulut Allah. Berupa apa? Berupa firman. Apa buktinya? Jadilah terang. Maka jadi terang. Artinya bahwa Yesus itu adalah sama dengan matahari. Apakah matahari keluar dari mulut Allah? Tidak. Apakah Yesus keluar dari mulut Allah? Tidak. Yang keluar adalah firman. Berarti matahari pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah firman. Berarti Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia ciptaan. Sama dengan matahari. Sampai sini ngerti nggak? Sudah Juma, saya tanya dulu aja kau jawab ya. Yesus adalah firman yang menjadi manusia itu ada di PB apa di PL? Coba kau jawab. Nggak usah kau muter-muter sana sini cari pembenaran ya. Semakin tak berkualitas dirimu ya, ngaku-ngaku ustadz. Kalau tidak bisa menjawab, ya carilah cara berkelit yang indah gitu loh. Saltonya gunakan cara yang jatuh dengan baik supaya kamu nggak kesakitan. Yang mengatakan Yesus itu adalah firman menjadi manusia itu Kristen melalui kitabnya Kristen. Apa kitabnya Kristen? Ya Perjanjian Baru, Gospel, gosok pelan-pelan. Ngerti? Itu yang kamu imani. Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia. Sekarang ketika saya tanya, apakah Yesus keluar dari mulut Allah? Kamu katakan tidak. Malah kamu panik dengan bertanya, mana nama Yesus di Perjanjian Lama? Artinya, cocokologi yang dilakukan oleh penulis kitabmu itu kamu bantah sendiri. Yang mengatakan nubuatan untuk Yesus itu semua ada di Perjanjian Lama. Sekarang kamu nangis. Saya tanya, apakah Yesus keluar dari mulut Allah sesuai dengan Yesaya 55 ayat 11? Panik, kamu katakan, emang ada nama Yesus di Yesaya? Kan kasihan Hasan Wijaya. Sebagai penghujat harusnya Anda menguasai materi dulu, baru hujat sana sini gitu loh. Nah, kalau kamu sudah mengakui Yesus itu tidak keluar dari mulut Allah, berarti Yesus bukan firman. Yesus sama dengan makhluk lainnya. Sama seperti matahari, sama seperti harimau, sama seperti kucing, sama seperti ayam. Semua ciptaan itu terlontar dari mulut Allah berupa firman, berupa perkataan. Yesus, apakah lain? Apakah Yesus ini adalah Tuhan yang keluar dari Tuhan? Aku datang dari Tuhan. Aku keluar dari Tuhan. Aku dari atas, kamu dari bawah. Mana buktinya? Ternyata Yesus juga tidak keluar dari mulut Allah. Hanya berupa firman, hanya berupa ide, hanya berupa gagasan Tuhan. Sehingga ibunya melahirkan, menghamilkan dan melahirkan.
Jadilah Yesus, terciptalah Yesus. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, ya, kamu taruh mana otakmu sampai kamu itu masih menyembah ciptaan Tuhan? Kucing aja nggak ada yang nyembah sesamanya kucing. Lah kok situ kelihatan kayak manusia sih, mirip. Tapi kok bisa nyembah manusia ya? Itu kenapa? Hasan, coba kamu jawab. Khusus tentang ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus, harus imani saja. Tidak bisa diterima oleh akal dan logika manusia. Di luar itu boleh. Tapi kalau tentang ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus, minta ampun. Saya tidak bisa menjelaskan itu. Tidak bisa diterima oleh akal dan logika manusia tentang ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Karena itu keajaiban. Keajaiban. Yang lain-lain, mari kita bermain logika. Tapi kalau tentang Yesus dan penciptaannya, tidak bisa. Jangan paksakan saya itu. Itu imani saja. Ternyata cuma akui, tak bisa menjawab, ya. Yesus menjadi firman menjadi manusia itu ada dalam PB apa PL? Ayo silakan. Ya, kau itu kebalik-kebalik. Kau tuh pengikut Nabi yang tidak tahu Quran dan tidak punya iman, kafir, ya. Gak usah persoalkan di masalah receh. Tadi kan saya sudah bilang samamu. Salto itu kudu siapkan tempat jatuh yang baik supaya kamu gak kesakitan seperti ini. Maksudnya kalau kamu menghujat, kamu harus siapkan dirimu untuk digrogoti dengan materi-materi dari saya gitu loh. Nah kalau kayak begini kan kasihan kamunya, Hasan Wijaya. Iya kan? Kamu katakan di mana tertulis? Ya di kitabmu, gospel, gosok pelan. Kenapa saya katakan gosok pelan-pelan? Karena direvisi secantik mungkin supaya bisa menyesatkan orang. Itu dibilang gosok pelan-pelan. Gospel. Nah sekarang saya tanya samamu, kalau kamu mengimani Yesus itu telah menjadi manusia yang adalah firman di dalam kitabmu, gospel, sementara dalam kitabnya Bani Israel yang kamu jadikan acuan sebagai pembenaran kitab gospel muda atau Yunani itu adalah kitabnya Bani Israel, maka kamu harus berhadapan dengan Yesaya 55 ayat 11. Karena di situ jelas, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Artinya, ketika Allah berkehendak, maka itulah yang terjadi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan kun fayakun. Apa yang Allah katakan jadi, maka jadi. Itu konsep, itu nggak bisa ditawar-tawar itu. Nah sekarang yang keluar dari mulut Allah di dalam ajaran Islam itu adalah firman, kalamullah. Sehingga Yesus itu disebut sebagai kalimatuhu. Apa maksudnya? Dia adalah ciptaan yang berasal dari perkataan Allah. Makanya Yesus dikatakan kalimatuhu, berasal dari kalimat yang berasal daripadaku. Tapi kalau saya jelaskan menggunakan kaidah bahasa Quran, kamu pasti pingsan. Karena kamu nggak ada ilmu untuk itu. Bukan nggak ada ilmu. Kamu nggak ada wadah untuk menampung paparan-paparan saya itu. Nah kembali kepada penjabaran saya. Ketika kamu mengimani Yesus itu adalah firman menjadi manusia, berarti yang keluar dari mulut Allah itu adalah Yesus. Tapi masih berupa firman. Nah sekarang matahari itu sudah berupa apa ketika dia keluar dari mulut Allah? Berupa firman. Jadilah terang. Jadilah terang. Jadilah terang. Ya. Penggalan kalimat itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah berupa matahari yang keluar? Bukan. Kapan jadi mataharinya? Pada saat firman itu sudah terlontar, melalui proses kemudian terjadi matahari. Berarti matahari pada mulanya adalah firman. Yesus. Apakah pada saat Allah mengatakan jadilah Yesus, maka jadi Yesus? Tidak. Yang ada adalah baca kitabmu, Matius 1, Lukas 1. Apa yang terjadi di sana? Allah memerintahkan Jibril. Jibril diperintahkan menyampaikan firman kepada Maria. Apa firmannya? Kamu akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Apa yang terjadi? Apakah seketika itu lahir? Seketika itu hamil? Tidak. Butuh proses 9 bulan. Baru kemudian dia hamil. Baru kemudian dia melahirkan.
Artinya lebih hebat matahari daripada Yesus. Matahari tidak butuh proses lama, jadilah terang maka jadilah terang. Meski di kitabmu ya, yang kamu sadur dari entah dari mana itu di kitab Kejadian, matahari ada pada sinarnya ada pada hari pertama, mataharinya diciptakan nanti pada hari keempat. Itu namanya gila permanen. Nah sekarang, ketika Yesus itu ternyata tidak terlontar dari mulut Allah, dan matahari juga tidak terlontar dari mulut Allah, tapi hanya berupa firman, berarti matahari dan Yesus itu sama. Kucing tidak terlontar dari mulut Allah, tetapi hanya berupa firman, berarti kucing dan Tuhanmu juga sama. Sama-sama ciptaan yang bermula dari firman. Gitu loh. Ya, jadi Hasan Wijaya, sekali lagi saya katakan, kalau kamu menjadi penghujat, harusnya kamu mempersiapkan diri, mempersenjatai diri dengan materi-materi yang ada di dalam kitabmu. Jangan kayak gini, kamu jadi babak belur sendirian. Oh tidak, Tuhan kami itu tidak bisa masuk akal, Budi. Tidak bisa. Yang bisa masuk akal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Tuhan kami itu masuk akal, berarti tidak ajaib. Tuhan kami itu harus ajaib. Maka saya bertuhankan Tuhan yang ajaib, bukan Tuhan yang tidak ajaib. Saya tidak mau mentuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak ajaib. Zuma, ya, kau bilang itu terus dalam kitab, itu berarti kau mengeles, menghindar, ya. Dan sekarang aku katakan, kau ketangkap basah, penipu, sok paham Bible, ya. Kalau kau bilang gospelan, Quranmu pun sama, ya, penuh revisi. Seluruh dunia ada 37 versi, ya. Bahkan terjemahan-terjemahan yang ada, misal terjemahan Wars dan House, itu dalam surat yang sama berbeda makna. Itu bagaimana, Dul? Ya, kau buka Hatun Tats, ya, Jay Smith tuh dibongkar kebobokan Quranmu, ya. Nah, kata cendekiawan dari Iran, Ali Dasti, dia katakan, dan dia buat buku, ya, judulnya 20 Years, bahwa Quran kalimatnya tak lengkap. Itu betul. Misalnya kisah Abraham pindah sana pindah sini, loncat sana loncat sini, beda dengan Alkitab berurutan, ya. Terus apa kata dia? Yang kedua, sulit dipahami Quranmu itu kecuali pakai tafsir. Betul, ya. Dan yang ketiga apa katanya? Quranmu disisipkan kata-kata tak lazim. Itu betul. Contohnya Quran surah 6 ayat 12 tertulis farjaha, yang artinya vagina, itu, ya. Jadi kau jangan sok-sok religius Juma, ya. Saya tidak punya kemampuan membahas Al-Quran. Dalam arti kata, saya tidak menguasai metode yang harus saya gunakan untuk menjelaskan Al-Quran kepada orang yang tidak punya akal. Kewalahan saya di situ. Ya, kekurangan saya di situ. Saya tidak bisa menjelaskan Al-Quran kepada orang yang tidak berakal. Kecuali kalau misalnya kamu itu sudah bisa membaca Al-Quran, barulah bisa saya menjelaskan tentang Al-Quran. Ibarat kata gini, tidak mungkin seorang profesor akan mengajarkan ilmunya kepada anak yang baru lahir. Ya. Nah, itu kamu harus pahami. Karena itulah kemudian pembuktiannya bahwa kamu itu masih bayi. Kitabmu aja kamu nggak ngerti, padahal sudah terjemahan gitu loh. Yesaya 55 ayat 11. Ambil dari kitabnya orang lain, agama lain. Diambil, dicaplok, dimasukkan ke dalam kitabmu sendiri. Lalu disebutlah dengan slogan perjanjian lama. Supaya kitabmu dianggap yang berlaku. Perjanjian baru. Supaya ajaran Tuhan dihilangkan. Ajaran manusia yang dimunculkan. Nah, kamu katakan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Setelah kita cross check, ternyata Yesus itu tidak terlontar dari mulut Allah berdasarkan Yesaya 55 ayat 11. Berarti Yesus itu terlontar dari mana? Terlontar dari mulut rahim. Apa bedanya dengan makhluk lain, dengan manusia yang lain? Tidak ada sama sekali. Cuman yang membedakannya adalah Yesus sebelum lahir
ya, itu sudah diberitakan terlebih dahulu. Dalam arti kata, diberitakan bahwa Allah itu maha kuasa, mampu berkehendak, menciptakan sesuai dengan apa yang dia mau. Makanya dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dengan apa yang kusuruhkan kepadanya. Makanya ketika Jibril datang kepada Maria, Maria tidak menolak dan membatalkan kehendak Tuhan. Tidak. Kehendak Tuhan ingin Maria hamil, itu terbukti terlaksana. Tidak kembali firman itu dengan sia-sia sebelum Maria itu betul-betul hamil dan memiliki anak. Artinya, Yesus sama dengan makhluk lain. Berasal dari firman Tuhan. Segala sesuatu ciptaan itu awalnya adalah firman. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus itu adalah sang firman, itu bohong. Kenapa? Karena akan ditabrak dengan Yohanes 12 ayat 49. Apa bunyinya? Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Loh, katanya sang firman. Berarti bohong. Jadi, sekarang kita sudah membuktikan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Dia bukan firman. Dia bukan perkataan yang menjadi manusia. Tetapi dia adalah perkataan Allah yang menyebabkan terciptanya sosok manusia melalui kehamilan seorang wanita dalam keadaan ajaib atau mujizat. Paham itu dengan baik. Kitab saya nggak ngerti. Tapi yang ngomong seperti Yeremia 4 ayat 22. Tolol dan bodoh. Umatku yang tidak mengenal aku. Ayo kau nggak usah muter-muter. Nggak usah kau banyak main-main di panggung ya. Jawab aja. Yesus firman yang menjadi manusia itu ada di PL atau di PB. Nah gitu saja ya. Ya. Quranmu itu amburadul cuma ya. Ali Daski sudah jelaskan dari Iran ya. Nah, kalau kau ngomong tak saya mau tanya, kata Rasulullah, otak istrimu itu dan sesama wanita muslim itu separuh cuma dan cacat. Itu masuk logika atau tidak? Apakah ini perkataan Nabi yang cerdas? Hah? Bagaimana Nabi bisa berkata seperti itu? Hah? Ya kan saya sudah bilang sama kamu tadi. Yohanes 1 ayat 14. Bagaimana kemudian pengarang kitabmu yang adalah wartawan lepas, entah siapa dia, yang kemudian catatannya ditulisi Yohanes supaya dianggap sebagai murid Yesus, itu menuliskan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Sama ketika saya mengatakan, jadilah terang itu telah menjadi matahari. Sama. Gak ada bedanya di situ. Berarti matahari kedudukannya sama seperti Yesus, sama-sama ciptaan. Nah, yang kamu hindari adalah Yesus itu terlontar dari mulut Allah atau terlontar dari mulut rahim. Kamu menghindar di situ. Kamu nggak berdaya di situ, Hasan Wijaya. Kenapa? Karena kamu menemukan ya titik temu dari kekuatan akalmu dengan fakta bahwa Yesus itu adalah ciptaan berupa manusia yang berasal dari keinginan Allah atau firman Allah. Iya kan? Nah sekarang kamu malu. Kamu sok membahas Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, orang Kristen yang membaca ejaan huruf hijaiyah saja tidak bisa. Itu laksana anak TK yang baca sampul buku kedokteran lantas kemudian buka praktek. Ngerti? Ya itulah kamu, ibarat anak TK yang melihat kapal selam di laut, lalu kemudian teriak kepada ibunya, ibu coba lihat itu ada ikan besar. Ibunya sudah bilang, itu bukan ikan sayang, itu kapal selam namanya. Tidak ibu, itu ikan. Buktinya dia ada di laut, dia goyang, dia berenang. Ibunya bilang, bukan, itu kapal selam. Sampai anaknya nangis. Nah kayak gitulah kamu. Saya ibumu. Kamu anak bayi itu, anak TK itu yang ngotot mengatakan bahwa kapal selam itu adalah ikan. Jadi kayak mana saya mau menerangkan tentang Al-Quran sementara perangkat di dalam otakmu itu nggak ada yang bisa menampungnya gitu loh. Ya ibarat HP nggak mungkin dicas pakai menggunakan
mesin genset, nggak mungkin. Itulah otakmu, nggak mungkin kamu itu bisa memahami Al-Quran. Nah sekarang ini kitabmu ini terjemahan aja kamu nggak ngerti. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Itu pernyataan Allah di perjanjian lama. Ya, kitabnya Bani Israel di dalam kitab Tanakh gitu. Kemudian kitabnya orang Kristen mengatakan Yesus itu pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia. Muncul pertanyaan, apakah Yesus terlontar dari mulut Allah? Sebab Allah mengatakan segala firmanku terlontar dari mulutku. Nah Yesus masuk nggak kategori itu? Ternyata tidak. Yesus itu terlontar dari mulut rahim. Dan muncul suara. Gitu. Berarti kamu menuhankan ciptaan. Nah, sadar nggak kamu Hasan? Kok Hasan? Harusnya kacang. Baik ya, berarti Juma ini kesimpulannya sudah jago ngeles ya. Tinggal dijawab PB atau PL aja kau susah ya. Tapi kalau ngomong ada di Yohanes, berarti itu di PB. Nah, gugurlah Yesaya tadi. Makanya kau penipu, penginjil kaleng-kaleng Juma ya. Saya bilang ya, kau tuh penginjil kaleng-kaleng. Nah, kau bilang Yohanes itu wartawan. Ya. Alkitab adalah ya, itu mungkin naskah yang paling akurat. Contohnya saja Yohanes anak Zebedeus ya, itu wafat tahun 95 sebelum Masehi. Ya, naskah-naskahnya pun tahun 116 sebelum Masehi pun masih ada ya. Dan saya tanya, siapa Ignatius, Polikarpus? Coba Clemens dari Roma, siapa Juma? Kau ini bodoh dan tolol seperti Yeremia 4 ayat 22. Itu membuktikan otak kau itu lebih rendah daripada bokongmu. Ya, asal ngomong kau. Ya, jawaban kamu itu yang bilang wartawan. Apakah kamu tahu siapa Clemens dari Roma, Ignatius, Polikarpus? Coba ya. Ini bukan masalah gugur atau tidak. Ini masalah kebenaran. Orang Kristen dengan kitabnya mengimani Yesus itu adalah Sang Firman. Oke? Nah, sekarang orang cerdas itu mengkaji dan meneliti, kemudian melahirkan sebuah penemuan. Apa penemuannya? Betulkah Yesus itu firman atau Sang Firman? Metode penelitiannya adalah mengkaji. Apa yang menjadi objek kajiannya adalah kitab. Di mana itu tertulis, tertuang, kisi-kisinya, Yesaya 55 ayat 11. Apa bunyinya? Sang pencipta alam semesta mengeluarkan firman-Nya dari mulutnya. Dan firman-Nya itu adalah berupa perkataan, atau kehendak, atau ide, atau gagasan. Dan gagasannya, keinginannya, kemauannya, idenya Allah, itu tidak akan kembali kepada Allah sebelum terlaksana apa yang Allah inginkan melalui firman-Nya. Allah mau ada terang, jadi terang, jadi terang. Jadi gelap, ada malam. Ya, itulah Allah, kun fayakun. Dia cukup berkata seperti itu, jadi maka jadilah, itu Allah. Nah sekarang kita uji kelayakan kitabnya orang Kristen yang menuhankan manusia yang lahir sebagai makhluk, lalu kemudian katanya itu adalah Sang Allah itu sendiri, Sang Pencipta semesta itu sendiri. Orang cerdas kemudian menganalisa ini dan memberikan sebuah manifestasi penilaian terhadap kebenaran itu. Apakah Yesus itu betul adalah Allah? Di mana Allah itu? Allah itu gaib. Makanya disebut orang Kristen, orang-orang dulu menyebutnya dengan ruh. Gaib dia. Sosok yang tidak bisa terlihat. Nah, sosok ini ternyata menciptakan segala sesuatunya dengan berfirman. Yesus nuzul, jadi ciptaan melalui firman. Tapi orang Kristen penganut ajaran pagan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Sang Firman. Nah, ketika dia Sang Firman,
mengaku dengan mulutnya, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Ini tanda tanya besar dan sekaligus tamparan terhadap gereja. Ternyata sang firman tidak bisa berkata-kata dari diri sendiri. Ini sang firman, ya, atau sang pendusta. Maksudnya penulis kitabnya ini yang berdusta, menuduh Yesus pernah berkata dirinya adalah sang firman. Itu makanya Hasan Wijaya, ya, saya malas berdiskusi denganmu karena kamu gak ada ilmu. Kalau kamu belajar lebih banyak lagi, lebih mengetahui ke depannya seperti apa kitabnya Bani Israel, harusnya itu kamu ngerti gitu loh, bahwa ketika orang-orang Yahudi atau Bani Israel atau orang-orang yang mengaku dirinya sebagai ahli kitab, ya, mengakui diri mereka itu sebagai pemilik daripada kitabnya para nabi yang mereka sebut dengan sebutan kitab Tanak, harusnya kamu itu paham. Ketika orang-orang ini membaca kitab mereka, Ken Yihye Debare Ansir Yese Mipilo Yasub, lalu dikatakan di ayat itu, Elai rekam ki im asa et aser bapisti wahislia aser selahti, itu artinya bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu sesuai dengan apa yang terlontar dari mulutnya. Berarti Yesus melihat daripada Matius 1, Lukas 1, bagaimana kemudian kronologis kelahiran Yesus yang bermula dari datangnya malaikat menyampaikan informasi itu kepada ibunya. Jelas Yesus itu adalah ciptaan. Sama seperti matahari. Ya, karena itulah kamu harus banyak belajar. Im asa et aser bapisti wahislia aser selati. Pahami itu dengan baik. Ya, tapi kayak mana mau pahami kalau otak nggak ada? Wah, ngomong jawab singkat aja, kesana kesini ya. Oh, jadi Allah itu roh, bukan zat sekarang ya, Juma ya. Ganti sama Juma. Allah itu zat. Yang kedua tadi kau ngomong ya, apa tadi kau ngomong ya? Nah, Yesaya itu firman Yesus. Nah, kau tunjukkan saja ya di mana nama Yesus ya, berarti itu yang berkata Yesus. Nah, ini kau penipu, so paham Bible, ketangkep bahasa ya. Jadi lu jangan kebanyakan tukang ngarang, Juma ya. Juma, kau itu baca Alkitab itu nggak pakai tuntunan Roh Kudus seperti Paulus di 2 Petrus 3 ayat 16. Paulus adalah saudara Kristus dan dia menulis surat dengan tuntunan Roh Kudus ya. Kalau kau tuntunan dari iblis, kenapa? Ali Imran 3 ayat 54, Allah itu pelaku tipu daya. Itu jelas ya, Allah pelaku tipu daya. Yang namanya tipu daya itu, yang apa tipu-tipu itu iblis sifatnya, Juma ya. Aduh. Dan kau kan tak percaya Roh Kudus, ya jelas dong. Kalau Nabi Muja nggak percaya loh. Quran surah 5 ayat 11. Jangan bertanya kepada Nabi, takut menyusahkan Nabi. Kok Nabi takut ditanya sih, Juma? Kenapa ya? Jadi kesimpulannya adalah Yesus itu bukan sang firman, tetapi dia adalah manusia, dia adalah ciptaan, dia adalah makhluk yang berasal dari kehendak Allah. Kalimatuhu. Nah, itu perlu kamu pahami. Kemudian Yesus itu bukan Bapa yang nusul menjadi manusia, bukan firman yang telah menjadi manusia. Intinya Yesus itu bukan firman, tetapi dia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berasal dari firman Tuhan. Jadi Yesus dan semua makhluk lainnya itu sama-sama berasal dari firman. Saya tanda tangan di mana? Ini? Oke. Tanggal berapa ini? Makasih ya. Oke. Jadi gini,
Ya, kesimpulannya itu tadi. Yesus itu bukan firman, apalagi sang firman. Tapi Yesus itu adalah makhluk ciptaan yang terlontar bukan dari mulut Allah, tetapi terlontar dari rahim manusia. Berarti dia adalah ciptaan. Makanya Yesus sering mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena dia adalah ciptaan, bukan pencipta. Ya, saya kira gitu ya, Hasan Wijaya. Kalau kaitannya dengan Al-Quran, ya saya anggap kamu itu masih anak TK, belum ada alat di dalam dirimu yang bisa menampung materi-materi Al-Quran. Kecuali kalau kamu menggunakan akal, insya Allah hidayah itu akan datang. Tapi selama kamu gila seperti ini, hidayah itu tidak mungkin datang. Karena hidayah hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang berakal sehat. Demikian.